berkaitan dengan gosip. Bukan goib, gosip ya. Jadi supaya kita itu dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bersama, sungguh menghindarkan diri dari gosip dan pembicaraan yang tidak baik tentang orang lain. Romo Andreas Suparman SIY, selamat datang di We The Onions Podcast. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kedatangannya di dalam podcast ini. Romo Parman beberapa waktu yang lalu bersama dengan Romo Heru, Romo Susanto, dan juga Romo Yudis mengikuti Capital General di Roma. Dan pasti ada banyak hal yang bisa menjadi bekal yang bisa di-sharekan kepada para anggota SIY Deonian di Provinsi Indonesia. Romo Heru sudah memulai ya dalam podcast sebelumnya berkaitan dengan suasana ketika kapital dan lain sebagainya, termasuk poin-poin penting apa yang yang dibahas di dalam Capital General tersebut. Nah, ini masih melanjutkan tema yang sama berkaitan dengan Capital General karena ada banyak poin penting dalam Capital itu yang memang dibahas dan menjadi catatan-catatan untuk perkembangan kongregasi berikutnya. Kesempatan kali ini khusus kita akan melihat soal sin unum sebenarnya. Ya, tentang persatuan dan kebersamaan di dalam kongregasi. Kiranya Capital itu pasti mengawalinya dengan keprihatinan-keprihatinan yang muncul dalam kongregasi yang sempat dikumpulkan dari entitas-entitas. Nah, sebenarnya poin-poin apa saja yang dilihat oleh kongregasi berkaitan dengan keprihatinan dalam hal hidup berkomunitas maupun juga sin unum yang sempat dibahas di dalam Capital. Ya, Romo Sigit dan juga para konfrater serta mungkin saudara-saudari yang juga menonton podcast ini ya. Ya. Sangat menarik tema ini ya berkaitan dengan sin unum atau persekutuan. Ada beberapa hal yang memang dirasakan yang sebetulnya juga sudah kita bahas sebetulnya di dalam persiapan Capital sendiri pada waktu itu sudah kita bahas bersama. Memang saat ini dirasakan adanya semacam kesulitan untuk mewujudkan sin unum itu ya. Maka tema Capital salah satunya ini di sini mau disebutkan called to be one. Dipanggil untuk menjadi satu. Untuk menyadarkan bahwa memang ini persekutuan itu adalah suatu panggilan ya, panggilan. Dan sekarang memang mendapatkan beberapa tantangan yang serius di dalam dunia yang sedang berubah ini ya, sedang berubah, bagian juga dari tema Capital kan. Ini disadari oleh para peserta Capital dan kita semuanya tentu saja bahwa ada perkembangan yang cukup besar di dalam kongregasi kita berkaitan dengan ragamnya atau mungkin keberagaman anggota ya, keberagaman anggota. Sekarang di Provinsi Indonesia saja ada begitu banyak suku dari berbagai macam daerah, budaya dan sebagainya. Ini menjadi tantangan. Demikian juga di dalam kongregasi lebih lagi. Ada macam-macam sekarang itu negara atau kita berkembang ke berbagai macam negara boleh dikatakan. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk membangun persekutuan itu sendiri. Di satu sisi ini menjadi suatu kekayaan, di lain sisi ini juga menjadi suatu tantangan. Nah, inilah yang menjadi boleh dikatakan salah satu, ya tentu saja ada salah dua, ada salah tiganya yang lain ya. Boleh langsung saya sebutkan, misalnya ada perkembangan tentang pemahaman berkaitan dengan kebebasan, juga hak asasi, juga interpretasi masing-masing anggota terhadap
kehidupan berkomunitas ini berpengaruh terhadap pemahaman dan penghayatan juga akan kesatuan itu sendiri. Ya, ini menjadi tantangan. Masih beberapa yang lain lagi nanti bisa disebutkan lagi ya. Berarti memang dalam membentuk sin unum ya komunitas itu menjadi sesuatu yang tidak gampang, meskipun Pak Terdon pernah mengatakan komunitas itu adalah tujuan ya, bukan hanya sekedar sarana itu. Tapi untuk mewujudkan ke sana ternyata memang tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Romo Parman tadi ya. Masing-masing anggota memiliki latar belakang yang berbeda, suku, bangsa yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, berarti memang di dalam komunitas itu kan terdiri dari bermacam-macam individu karakter yang berbeda dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya. Dan bagaimana kongregasi atau juga provinsi mengapresiasi talenta-talenta atau bakat atau passion masing-masing dari anggota itu, Romo. Karena tidak bisa dipungkiri mungkin dalam satu komunitas ada yang hobi ngopi, nah, seperti ini. Kopi itu sudah ada ini. Ada yang hobi tanam menanam, ada yang hobi misalnya berkatekese lewat media sosial, ada yang hobi macam-macam. Nah, bagaimana kongregasi melihat talenta-talenta bakat masing-masing anggota itu, tentu dengan konsekuensi ada plusnya ada minusnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa keberagaman itu menjadi suatu kekayaan kan ya. Kekayaan. Tentu saja memang ini harus dipadukan. Apa yang bisa memadukan semuanya itu adalah ya jati diri kita. Jati diri kita yang kemarin sudah dibahas oleh Romo Heru kalau tidak salah ya, berkaitan dengan jati diri, identitas dan sebagainya. Nah, ini yang harus sungguh-sungguh ditekankan, disadarkan juga bagi kita semuanya. Identitas kita, jati diri kita. Di situ ada yang namanya spiritualitas, ada karisma, dan juga tentu saja sebagai seorang Kristiani, ya identitas kita sebagai murid Yesus. Ya, di situ harus sungguh-sungguh menjadi pegangan boleh dikatakan. Selain itu, yang identitas inilah yang akhirnya juga mengarahkan kita kepada tujuan yang sama. Dan ini yang saya kira juga perlu disadari bersama. Untuk apa semuanya keberagaman itu, bakat-bakat kita itu, yaitu untuk suatu tujuan yang sama. Kalau Santo Paulus sendiri mengatakan untuk membangun jemaat. Ya, kalau kita ya tentu saja untuk membangun kongregasi, membangun gereja dan sebagainya. Apakah ini menjawab atau tidak ya? Menjawab sekali, Romo. Karena perbedaan masing-masing orang itu kan tidak bisa diabaikan lah, dengan segala karakter, latar belakang, mungkin juga passion-passionnya. Dan itu semua memang harus diarahkan atau disatukan itu tadi. Seperti yang disampaikan dalam podcast yang lalu, bahwa harus kesadaran akan satu semangat yang sama, dehonian yang sama, itulah yang mestinya menyatukan. Karena seringkali pemahaman akan dehonian itu bisa berbeda-beda. Dan maka kongregasi mengusahakan supaya semua memiliki seperti semangat yang sama, meskipun setiap anggota punya karakter yang berbeda-beda. Romo, kopinya boleh diminum loh. Masih panas tuh. Ditiup-tiup. Ditiup-tiup dulu. Ngopi. Boleh ngopi ya. Ini juga menyatukan loh. Oh iya, kopi nah menyatukan. Iya. Kopi saya dengan kopi kamu sama. Iya, sama. Ya kan? Nanti kalau berbeda kita bercerai. Memang nanti kamu iri dengan saya, padahal kopinya kan sama kan ya. Provinsial yang satu ini memang agak unik ini ya. Banyak dakelnya daripada seriusnya. Nah, Romo, kita melanjutkan. Tadi disampaikan bahwa masing-masing anggota memang berbeda-beda, kemudian tetap perlu diarahkan kepada tujuan yang sama atau juga spiritualitas semangat yang sama. Nah, kemudian
bagaimana peran komunitas sendiri itu Romo untuk mewujudkan sin unum atau kesatuan, karena kan masing-masing anggota itu pasti tinggal di dalam komunitas kan, tidak satu komunitas. Misalnya saya itu tinggal di komunitas Hati Kudus, ada kontraktor lain saya tinggal di Biara misalnya Gentiara dan sebagainya. Nah, gimana letak atau peran komunitas sendiri untuk membentuk kesatuan, karena tidak jarang juga meskipun hidup bersama dalam komunitas, sin unum kesatuan itu tidak otomatis bisa langsung terwujud lah istilahnya begitu. Ya, komunitas itu selain mempunyai peran untuk mempersatukan, ya, tetapi komunitas itu sendiri sebetulnya memang sebagai semacam wujud konkret ya akan panggilan kita. Jadi seperti yang Romo Sigit tadi sudah sampaikan, namanya komunitas, hidup berkomunitas itu bukan hanya sarana, tapi hidup komunitas itu harus disadari sebagai tujuan kita. Ya. Nah, kalau memang disadari bahwa hidup berkomunitas itu sebagai suatu tujuan, maka memang semua anggota komunitas harus sungguh-sungguh sepakat paling tidak di situ. Komunitas inilah tujuan kita, bukan hanya sarana yang membantu kita untuk pelayanan, tetapi merupakan perwujudan konkret dari hidup kita, bahkan hidup sebagai seorang Kristen. Apalagi itu sebagai seorang biarawan. Lebih lagi kita mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan hidup berkomunitas itu. Nah, lalu komunitas itu berperan seperti apa? Jelas bahwa komunitas itu memberikan suatu suasana di mana orang sungguh merasa inilah hidup saya, inilah keluarga saya, inilah panggilan saya di dalam komunitas itu. Jadi kita tidak mencari sesuatu di tempat lain atau suasana lain, tetapi inilah komunitas ini. Maka memang di situ sangat penting peran pimpinan komunitas. Kalau yang lebih kecil berarti pimpinan komunitas, kalau lebih besar itu berarti sebagai superior wilayah misalnya atau rektor. Nah, itu memiliki peran penting untuk menyatukan itu, menyatukan visi sekaligus membangun kesadaran itu sendiri di situ. Berarti memang di komunitas itu selain ada pimpinan komunitas yang memang dalam arti tertentu bertanggung jawab, meskipun setiap anggota bertanggung jawab untuk menciptakan komunitas yang ideal, juga dari komunitas-komunitas itu ada masuk ke wilayah atau superiorat, dan di sana ada namanya Romo superior ya. Misalnya kalau di Palembang itu ada superiorat Palembang ya, ada salah satu Romo yang memang ditunjuk untuk menjadi superior, dan memang salah satu perannya adalah untuk menyatukan gitu ya sebagai komunitas wilayah gitu ya. Nah, ini peran superior ini kemarin memang cukup banyak dibicarakan, diangkat ya juga di dalam Kapitel Jenderal itu sendiri. Peran superior karena memang ini penting untuk membangun persekutuan itu sendiri. Nah, kita juga waktu Kapitel kemarin kan juga sudah menyoroti ini ya, menyoroti peran superior ini, peran kanoniknya boleh dikatakan. Jadi bukan hanya sebagai koordinator, tetapi sungguh-sungguh sebagai superior yang memiliki kewenangan dan sebagainya. Jadi kalau mau dikatakan itu superior wilayah, rasa superior provinsial gitulah. Ini para superior wilayah ini sudah sudah mencicipi. Karena memang dalam arti tertentu mempunyai kewenangan secara yuridis ya, secara yuridis mempunyai kewenangan, bukan hanya koordinator. Maka kemarin juga di dalam Kapitel Jenderal itu salah satunya diangkat
semacam apa namanya formasio pendidikan lah para superior, tetapi tentu saja bukan pendidikan ada pendidikan formal enggak, tetapi lebih bagaimana superior sendiri sungguh-sungguh didampingi, ada tahu tugas-tugasnya, dan juga seluruh anggota itu disadarkan akan peran superior wilayah itu sendiri atau rektor. Begitu. Jadi sekarang peran superior ini menjadi seperti diperluas gitu ya. Maka kalau ada Romo superior untuk meminta, "Wih, Romo Sigit, besok bikin surat atau tugas ya," gitu. Nah, kita harus taatin saya. Iya, mereka punya kewenangan untuk itu, harus ditaati juga. Dari sisi itu ya, artinya secara yuridis, secara kanonis memang superior wilayah itu punya kewenangan itu. Tapi kan bukan untuk gagah-gagahan, iya kan. Semuanya untuk pelayanan. Sama seperti saya lah. Mulai lagi ya promosi ya. Nah Romo, proses atau kegiatan-kegiatan di Kapitol Jenderal itu kan bisa diikuti sebenarnya oleh semua anggota kongregasi. Salah satunya adalah karena media sosial. Sehingga Romo sebelum Kapitol jalan-jalan dulu, kami tahu. karena ada media sosial itu ya. Belum lagi misalnya proses kegiatan atau kegiatannya seperti apa itu kan bisa diketahui karena memang ada media sosial, dan itu juga membuat para anggota ternyata kongregasi sedang mengadakan Kapitol. Nah, sejauh mana media sosial ataupun media digital dan lain sebagainya itu membantu kongregasi atau juga anggota untuk sampai kepada, oh iya saya ini anggota SI, oh iya ini sebagai komunitas. Apakah sempat dibicarakan juga dalam Kapitol ataukah tidak dibicarakan, tetapi peran media digital atau media sosial itu sekarang juga memiliki tempat yang cukup berperan atau penting dalam kongregasi. Ya, sangat penting pastikan ya. Itu memang kemarin cukup banyak diangkat juga berkaitan dengan peran media sosial, khususnya di dalam membangun persekutuan itu sendiri ya. Bukan hanya masalah informasi, tetapi bagaimana perannya di dalam membangun persekutuan. Di satu sisi memang juga dilihat beberapa mungkin kelemahan dari media ya. Dengan HP ini saya bisa akhirnya komunikasi dengan anggota komunitas di sini saja lewat HP saja, lewat WA. Dianggap cukup ya kan, misalnya begitu. Banyak hal yang memang ada beberapa hal yang memang menjadi kekurangan, tetapi memang kemarin diangkat lebih bagaimana peran media itu sendiri di dalam membangun persekutuan. Ini sangat penting ya, sangat menyatukan banyak komunitas, entitas dan sebagainya. Ini peran media. Maka pendidikan tentang media massa ini, pendampingan mengenai media massa dan media sosial itu diharapkan sudah mulai dilaksanakan dari formasio atau dari pendidikan dasar ya, awal kongregasi kita. Ini bagaimana bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Ini menjadi salah satu usaha kita sendiri. Keprihatinan yang ada memang bahwa melalui media sosial ini ada kecenderungan pada banyak orang untuk menampilkan diri. Ya, menampilkan diri, pamer apa saja itu disampaikan hal-hal yang tidak sangat esensial, misalnya membangun suatu sikap yaitu menampilkan diri, menonjolkan diri. Juga kemudian kelompok-kelompok sektarianisme, misalnya kelompok kami dan sebagainya. Nah, disitulah yang juga menjadi semacam penghambat sebetulnya untuk membangun persekutuan itu sendiri.
Kalau orang lebih menonjolkan dirinya sendiri daripada komunitas dan sebagainya, di situ ya ada banyak hal yang memang disoroti pada waktu itu. Jadi memang media memiliki peran yang cukup penting, tapi itu tadi catatan kakinya menggunakan secara bijaksana. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dulu yang dalam surat apa semacam itu, bahwa tidak cukup kita hanya masuk dan menggunakan media sosial, ya. Karena sekarang itu kan saya menggunakan media sosial untuk pewartaan, untuk ini, cukup bagus. Tetapi yang diharapkan oleh Paus adalah supaya kita masuk. Ya, hidup di dalam dunia itu. Ini dunia yang real, bukan hanya dunia maya ya. Ini dunia real di mana kita harus hadir di situ. Bukan hanya menggunakan, tetapi kita sungguh hadir dan hidup di situ untuk mewartakan kabar sukacita juga di situ, untuk membangun persekutuan juga di dunia yang real itu. Ya, di situ saya kira menarik ya. Sebelum terakhir ini. Kok melenceng dari tema kapital? Sebelum terakhir, kan bisa sampai mana-mana kalau ngobrol itu. Iya, baik. Yang ngobrol sambil ngopi. Nah, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Lah kok cepet? Untuk tema ini. Oh iya. Untuk tema kesatuan Sin Unum ini. Ya, kan kemarin sempat bertemu juga dengan Bapak Suci. Oh iya, salaman dulu saya ya. Ya. Salamannya? Iya, ini masih ada bekasnya tuh. 3 hari tidak saya cuci. Sempat salaman dengan Bapak Suci ternyata ya. Nah, dalam pertemuan itu, Romo, Bapak Suci itu punya pesan-pesan khusus apa yang berkaitan dengan Sin Unum ya, persatuan itu? Apakah sempat menyinggung juga soal Sin Unum? Ya, pesan-pesan Bapak Suci ya. Tentu saja enggak pesan bakso ya. Iya enggak. Pesan bakso pakai apa? Sambal. Ini yang menarik ya menurut saya ya. Bapak Suci banyak pesannya. Kemudian yang tidak ada dalam teks ya. Tidak ada dalam teks itu. Tetapi dia menyampaikannya dengan berapi-api, bersemangat sekali. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gosip. Bukan goib, gosip ya. Jadi supaya kita itu dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bersama, sungguh menghindarkan diri dari gosip dan pembicaraan yang tidak baik tentang orang lain. Ini nggak ada dalam teksnya. Tetapi dia menyampaikan itu semacam sangat berapi-api, berarti bagi Bapak Suci ini sebagai sesuatu yang penting. Bapak Suci mengatakan bahwa gosip atau pembicaraan yang buruk tentang orang lain itu sungguh menggerogoti dari dalam kehidupan berkomunitas. Ini sangat merusak persekutuan. Dan sebetulnya memang kita bisa menyadari itu kan ya. Betul. Dalam kehidupan kita, komunitas kita, pastoran atau komunitas yang lain, kalau sudah ada gosip-gosip tentang konfrater, kemudian jelek-jelekan itu loh macam-macam. Lalu yang tercipta apa? Ya, perpecahan. Dan kita tidak akan bisa memberikan kesaksian apapun juga ya tentang pengampunan, tentang persekutuan, tentang kedamaian, tentang apa saja kepada orang lain kalau kita sudah mulai membicarakan keburukan orang lain. Ini salah satu pesan. Pesan yang kedua, Bapak Suci menekankan kehidupan rohani. Lalu dia menekankan bahwa kapel itu harus menjadi tempat yang paling sering dikunjungi dalam kehidupan komunitas. Ini penting ini. Nah, itu agak menusuk hati saya karena saya sendiri lebih sering mengunjungi kandang ayam daripada kapel. Tetapi menarik memang ini, jadi bahwa
Bapak Suci hanya ingin menekankan, itulah sebetulnya inti dari kehidupan kita, sumber dari kehidupan komunitas kita di kapel. Tetapi tentu saja bukan untuk tidur, tetapi sungguh untuk beradorasi, untuk berdoa di sana, untuk menimba kekuatan, kesegaran yang menjadi sumber sukacita hidup berkomunitas. Sejauh yang saya tangkap itu, Romo Sigit. Itu dua pesan yang sangat penting ya dari Bapak Suci. Pertama soal gosip, ya. Kalau digosok-gosok makin sip itu, tapi ternyata merusak hidup berkomunitas dan kebersamaan. Yang kedua adalah soal kapel. Nah, ini harus menjadi tempat yang paling sering dikunjungi ya, selain dibandingkan itu tadi kandang ayam. Dibandingkan kandang ayam. Terima kasih Romo. Ternyata pesan atau bekal dari Kapitel Jenderal berkaitan dengan Sin Unum atau hidup komunitas itu sangat banyak, dan ternyata kentosnya itu banyak itu ya. Berisi semuanya gitu kan. Dan Romo sudah berbagi lewat podcast ini, dan terima kasih Romo atas tema Sin Unum atau juga komunitas. Nanti pasti Romo akan diundang lagi dalam tema yang selanjutnya, karena sayang kalau Romo cuma menceritakan satu tema itu kan sudah pengen ngomong kan, kelihatan itu nggak tahan sampai pengen ngomong kan. Yang penting wani piro. Terima kasih kepada Romo Andreas Suparman SIY yang pada kesempatan kali ini sudah datang dalam podcast We Dehonians Podcast. Sampai ketemu lagi di seri atau momen podcast berikutnya. Terima kasih Romo Parman. Terima kasih juga untuk saudara-saudari semuanya.